Dengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Sabtoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa sesuatu yang begitu indah bisa berubah jadi begitu buruk. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, memang tidak ada sesuatu itu yang sifatnya menetap gitu Pak Paul ya. Termasuk juga di dalam hubungan pernikahan kita. Banyak memang pasangan yang memasuki hidup pernikahan itu menganggap pernikahan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Tetapi selang beberapa waktu kita melihat bahwa pasangan itu menjadi tidak harmonis dan bahkan memikirkan untuk bercerai. Nah ini bagaimana Pak Bos? Memang banyak sekali penyebabnya Pak Gunawan, tapi ya kali ini kita akan menyoroti dua saja, yaitu kekeliruan kita memahami pernikahan dan kedua kegagalan kita memelihara pernikahan. Nah saya percaya ya kalau kita bisa menyadari dua hal ini, kita akan dapat ya menyelamatkan pernikahan kita berubah menjadi buruk. Ya. Apakah itu karena ada perbedaan-perbedaan sejak awal yang tidak mereka sadari, atau apa Pak Paul? Saya kira memang awalnya ya sudah tentu ya. Kadang-kadang kita menganggap kita mengenal pasangan kita bahwa dia ini, seperti itu, tapi akhirnya kita menyadari bahwa dia kok nggak seperti ini, seperti itu. Nah, sudah tentu hal-hal seperti itu akan mengharuskan kita menyesuaikan apa yang kita harapkan dari pasangan kita. Nah, itu hal-hal yang memang kita harus lakukan. Namun, ada satu hal yang saya kira juga mendasar tapi penting sekali, yaitu kitanya sendiri mesti memiliki pengertian yang tepat tentang pernikahan. Jadi, kadang-kadang karena kita nggak memiliki pengertian yang tepat tentang pernikahan, kita akhirnya membawa pengharapan-pengharapan yang nggak realistik. Dan itu akhirnya menimbulkan kekecewaan dan sudah tentu berakhir dengan ya keretakan dalam pernikahan. Itu tapi kan banyak orang berpikir bahwa kalau orang sudah dewasa pasti mengerti tentang arti pernikahan itu sendiri karena melihat orang tuanya atau melihat orang-orang lain gitu Pak Paul. Apakah itu tidak cukup tentang memaknai pernikahan itu Pak Paul? Saya kira ya karena kita memang sering mendengar kata pernikahan, kita juga melihat orang tua kita menikah, orang-orang di sekitar kita juga menikah. Nah, akhirnya kita beranggapan bahwa kita tahu apa itu pernikahan. Tapi sesungguhnya ya belum tentu pengertian kita itu tepat ya. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep yang tepat itu Pak Gunawan, saya mau mengajak kita melihat terlebih dahulu konsep yang nggak tepat tentang pernikahan. Nah, yaitu ini. Seringkali kita berpikir karena kita menikah atas dasar cinta, dan cinta telah terbukti bertahan selama ini, maka cinta akan selalu ada dan menguasai relasi pernikahan. Nah, pada kenyataannya adalah selama dan sekuat apapun kita mencintai, cinta bisa luntur atau ya bertumbuh bergantung pada kualitas pernikahan. Dengan kata lain, cinta itu tidak selalu ada Pak Gunawan. Nah, pengertian kita yang keliru adalah kita beranggapan ya pastilah kita akan terus mencintai dan cinta akan selalu menguasai hati kita. Tapi bukankah selama kita berpacaran kita telah bertahan dalam cinta ini? Nah, ternyata memang tidak demikian. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa cinta ialah modal sekaligus buah dari pernikahan. Kita masuk membawa cinta dan kita membangun pernikahan dengan modal cinta yang kita bawa. Namun modal ini, yaitu cinta, tidak selalu tersedia. Suatu saat modal ini akan habis. Nah, supaya tidak habis, kita harus menghasilkan buah. Buahnya adalah cinta. Jadi ini yang sering terjadi Pak Gunawan, banyak pernikahan dimulai dengan modal cinta yang besar. Namun karena tidak menghasilkan buah cinta, maka perlahan-lahan tapi pasti modal cinta itu habis. Nah, di dalam ketiadaan cinta, relasi nikah berubah kering serta mudah retak.
Iya, memang orang menikah kan dasarnya cinta gitu Bapak ya, cinta. Tetapi pengertian cinta itu sendiri yang mungkin masih belum jelas gitu Bapak. Ada bahkan yang mengatakan, saya ini bukan cuma cinta, kami ini sudah seiman. Jadi mereka betul-betul yakin selain secara fisik mereka sudah dewasa, mereka punya modal cinta dan mereka juga punya modal spiritual, yaitu mereka seiman Bapak. Tapi ternyata juga pada selang beberapa waktu mereka tidak hidup dalam kebahagiaan gitu. Karena ya mereka itu beranggapan bahwa ya cinta itu akan selalu ada dan tidak harus mereka itu berbuat apa-apa untuk menumbuhkan cinta itu dan menghasilkan buah. Jadi inilah pengertian yang keliru Pak Gunawan yang mesti kita koreksi. Jadi orang kalau mau menikah mesti menyadari bahwa modal cinta itu enggak selalu tersedia. Modal cinta itu harus akhirnya membuahkan cinta. Nah, kita akan bahas itu nanti, yaitu kita harus melakukan hal-hal yang akhirnya tuh membuahkan cinta dalam rumah tangga kita. Kalau kita nggak melakukan hal-hal yang membuahkan cinta, lama-lama modal cinta itu habis. Atau kebalikannya, kita melakukan hal-hal yang akhirnya makin menggerogoti cinta, yang makin membasmi cinta dalam rumah tangga kita, akhirnya modal cinta itu juga habis. Jadi misalnya perlakuan pasangan kita kasar kepada kita. Nah, akhirnya modal cinta yang kita bawa makin habis, sedangkan modal cinta itu nggak sempat membuahkan cinta. Akhirnya yang tertinggal bukan hanya nggak ada cinta, tapi sakit hati, kebencian, merasa tertolak, dan sebagainya. Jadi sekali lagi modal cinta itu mesti dibuahkan menjadi cinta terus menerus, barulah pernikahan itu bisa bertahan dan bertumbuh. Ya, bahkan ada beberapa pernikahan juga di zaman modern ini Pak Pol yang tidak diawali dengan cinta, artinya mereka itu dijodohkan. Masih ada itu Pak, dijodohkan atau karena apa kebiasaan ya, nanti dia berkata nanti lama-lama akan tumbuh sendiri cinta itu gitu. Itu dari orang-orang di sekitar mereka yang mau menikah ini mengatakan nanti cinta itu akan tumbuh sendiri. Ya, ini bagaimana Pak Pol? Nah, udah tentu kalau memang si pasangan itu melakukan hal-hal yang baik, yang menumbuhkan cinta, bisa jadi akhirnya relasi itu membuahkan cinta. Dan relasi yang membuahkan cinta akhirnya akan menjadi relasi yang kuat. Jadi bisa jadi seperti itu. Tapi konsep bahwa ya pokoknya cinta itu akan dengan sendirinya bertumbuh, saya kira itu nggak tepat. Kita mesti melakukan hal-hal tertentu untuk membuat modal cinta yang kita bawa membuahkan cinta di dalam pernikahan kita. Nah, hal yang sama dapat saya katakan tentang percaya dan respek Pak Gunawan. Kita tahu bahwa selain cinta, percaya dan respek juga sangatlah penting ya di dalam pernikahan. Tidak soal seberapa besar modal percaya dan respek yang kita terima dari pasangan dan kita berikan kepada pasangan, kita harus mengembangkannya sedemikian rupa sehingga akhirnya menghasilkan buah. Sebagai contoh ya, jika kita tidak setia, maka kepercayaan akan luntur. Sebaliknya bila kita terus setia, maka kepercayaan akan bertambah. Atau jika kita tidak hidup terhormat, maka respek dari pasangan akan luluh. Sebaliknya, bila kita menjalani hidup yang mulia, maka respek akan bertambah. Nah, misalnya apa tuh hal-hal yang bisa membuat respek itu akhirnya terkikis habis? Pasangan kita misalkan lah ya, suka berjudi. Sekarang banyak sekali terjadi perjudian Pak Gunawan. Jadi zaman dulu orang pergi ke suatu tempat untuk berjudi, zaman sekarang bisa dilakukan lewat online. Nah, akhirnya uang kita habis. Pasangan kita kerjanya juga nggak gimana menghasilkan uang, tapi uangnya selalu habis dan akhirnya juga uang kita dipakai oleh dia untuk berjudi. Nah, bagaimanakah kita bisa respek kepada pasangan yang hidup seperti itu? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Modal respek yang kita bawa ke dalam pernikahan habis. Sama seperti tadi saya sudah singgung tentang percaya. Percaya harus membuahkan percaya. Modal percaya yang kita bawa, kalau nggak membuahkan percaya dan percaya, akhirnya lama-lama juga habis. Nah, misalnya pasangan kita kok nggak setia, nah akhirnya apa yang terjadi? Kalau orang nggak setia, kita nggak bisa percaya. Berarti percaya yang kita bawa nggak membuahkan buah percaya.
tergigit habis percaya itu. Ya, ini kan suatu hubungan yang harus timbal balik gitu Pak Pol. Jadi kalau hanya satu pihak yang memberikan respeknya dan kepercayaannya tapi tidak ditanggapi oleh pihak yang satunya, ini juga tidak akan menumbuhkan cinta gitu Pak Pol. Betul sekali. Jadi memang perlu timbal balik ya di dalam pernikahan Pak Gunawan. Memang idealnya kita bisa berkata, ya kita ini menikah dengan cinta agape, menerima apa adanya, apapun yang diperbuat oleh pasangan kita, kita akan harus bisa terima dan tetap mengasihi dia. Tapi pada kenyataannya, ya memang nggak bisa ya. Nggak bisa kalau kita berbuat semua yang harus dilakukan, mengorbankan semua, tapi pasangan kita hidup seperti begitu, nggak menghargai apa yang kita lakukan. Nah lama-lama cinta itu, respect itu, dan percaya itu akan habis. Tapi para biasanya justru satu pihak itu menyalahkan pihak yang lain. Saya itu melakukan seperti ini ya gara-gara kamu gitu loh Pak. Udah tentu itu bisa saja terjadi Pak Gunawan ya. Kita ini nggak sempurna. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang kita lakukan yang memancing pasangan kita untuk berbuat hal yang sama. Nah udah tentu kita mesti juga introspeksi diri Pak Gunawan. Nah cuma dari sini Pak Gunawan kita bisa menarik atau kesimpulan, yaitu pernikahan sebuah relasi ya. Dan kita mesti menyadari bahwa relasi pernikahan adalah relasi terintim. Tidak ada relasi yang seintim pernikahan. Mungkin yang belum terlalu kita sadari adalah makin intim sebuah relasi, makin banyak usaha yang mesti dikeluarkan untuk memeliharanya. Dan makin besar pengharapan atau tuntutan yang diembankan pada pasangan. Nah ini yang saya ingin para pendengar kita menyadari ya, supaya konsep tentang pernikahan itu tepat ya, bahwa memang pernikahan sebuah relasi, tapi bukan hanya sembarang relasi yang terintim. Dan karena relasi itu relasi yang terintim, banyak usaha yang harus kita keluarkan untuk memeliharanya. Dan dalam relasi yang intim seperti pernikahan, makin besar pengharapan atau tuntutan yang kita embankan kepada pasangan. Saya berikan contoh. Misalkan kita mempunyai seorang teman baik yang tinggal di luar kota. Nah, secara berkala kita mengobrol dengannya, baik lewat telepon atau surat. Suatu ketika ia datang mengunjungi kita selama seminggu. Nah, oleh karena ia adalah seorang teman, maka kita berusaha keras ya melakukan banyak hal untuk membuat kunjungannya menyenangkan. Kita menghabiskan banyak waktu, tenaga, mungkin pula uang untuk teman kita ini. Dan jangan lupa, ia pun mengharapkan semua itu dari kita. Bila ia datang dan kita tidak melakukan semua itu, besar kemungkinan dia akan kecewa dan marah kepada kita. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa makin dekat sebuah relasi, maka makin banyak usaha yang mesti dikeluarkan untuk memeliharanya. Dan makin besar pengharapan dari pasangan bahwa kita akan melakukan semua itu. Pernikahan adalah sebuah relasi terintim. Lebih intim daripada relasi orang tua anak. Jadi besarlah usaha yang mesti dikeluarkan untuk memeliharanya. Dan besar pula lah pengharapan yang diembankan kepada pasangan. Nah, jika kita melihat pernikahan sebagai sebuah kondisi, bukan hanya relasi, maka kita dapat berkata bahwa kondisi menikah merupakan kondisi yang syarat tuntutan dan pengharapan. Makin banyak yang terpenuhi, makin banyak buah cinta dan kebahagiaan yang akan dihasilkan. Sebaliknya makin sedikit yang terpenuhi, makin sedikit pula cinta dan kebahagiaan yang dapat dinikmati. Ini yang saya harap kita sadari Pak Gunawan, bahwa pernikahan itu memang syarat dengan tuntutan, syarat juga dengan pengharapan, dan memang banyak hal yang mesti kita lakukan. Kalau kita nggak memenuhi apa yang diharapkan oleh pasangan kita, ya kita juga nggak bisa berharap pernikahan kita ini akan terus kuat. Ya, tetapi mengenai relasi ini Pak Pol dengan tuntutan. Dan ini kalau kita menyadari memang pasangan kita itu sulit untuk memenuhi tuntutan kita, kan kita nggak bisa terus menuntut gitu Pak Pol. Artinya kita harus menurunkan tuntutan itu supaya ya agak seimbang gitu loh Pak Pol. Di dalam relasi seperti tadi teman yang Pak Pol katakan datang gitu. Kalau memang kita tahu bahwa orang yang kita bakal kunjungi ini adalah orang yang memang kurang mampu dalam segi finansial,
Kan kita tidak mengharapkan yang aneh-aneh ya. Saya cuma mau di situ untuk menginap, untuk ketemu, untuk ngomong-ngomong semalam 2 malam. Tapi kan kita tidak mengharapkan untuk diajak keluar ke mana restoran dan sebagainya gitu Pak Bal. Betul Pak Gunawan. Jadi dalam pernikahan kita memang mesti jeli ya, melihat secara realistik siapakah pasangan kita ya, sehingga tuntutan kita kepadanya juga realistik. Kalau kita menuntut dia melakukan hal-hal yang memang dia nggak mampu lakukan, nah udah tentu ini akan menimbulkan masalah. Jadi ya kita juga mesti memang ya realistik lah dalam mengharapkan pasangan kita berbuat apa-apa buat kita. Tapi ya sekali lagi saya mau tekankan bahwa setelah kita melihat pasangan kita dengan realistik dan pasangan juga melihat kita dengan realistik, memang akan ada hal-hal yang harus kita kerjakan Pak Gunawan. Sebagai contoh supaya lebih konkret ya, misalkan seorang istri dan suami yang sudah menikah begitu lama, akhirnya ya hubungannya makin hari makin merenggang. Kenapa? Sebab bertahun-tahun yang bekerja adalah si istri, bukan si suami. Di awal pernikahan si suami bekerja, tapi akhirnya nggak bekerja. Nah kebetulan dalam anugerah Tuhan si istri itu diberkati sehingga masih bisa lah tercukupi kebutuhan rumah tangga. Tapi gara-gara itu si suami jadinya nggak termotivasi untuk bekerja. Si suami berpikir ya yang saya ingin kerjakan udah nggak bisa saya lakukan, nanti aja dah, tunggu aja dah kesempatan yang lain atau apa. Akhirnya tunggu demi tunggu, makin lama dia nggak bekerja, makin nggak semangat dia mencari pekerjaan dan makin ketinggalan. Mau kerja apa juga udah susah karena makin lama dia nggak bekerja, dia makin nggak begitu mengikuti lagi dunia kerja. Nah dalam kondisi seperti itu susah sekali bagi si suami ini yang nggak bekerja untuk mengharapkan istrinya tetap menghormati dia. Si istri juga berusaha untuk menghormati suami, tapi kalau terus-menerus melihat hal seperti itu, pagi-pagi dia pergi kerja, suaminya masih tidur. Sore-sore dia pulang kerja, capek-capek, suaminya sedang nonton televisi. Akhirnya dia mesti siapkan makanan untuk anak-anak dan sebagainya. Suaminya hanya ya nikmati hidup seperti itu. Nah nggak bisa nggak, dalam relasi seperti ini, ya keretakan itu mulai terjadi. Rasa respect udah akan langsung ya hilang, dan begitu respect udah nggak ada, rasa cinta juga akhirnya juga akan hilang. Jadi, nah sebagai pasangan, sebagai orang yang menikah, kita mesti menyadari apa tuh yang memang harus kita lakukan. Ada bagian kita, enggak otomatis pasangan itu akan selalu mencintai kita, merespek kita, dan juga mempercayai kita. Tapi ada pasangan yang seperti contohnya yang tadi Pak Paul katakan, bahwa istrinya yang bekerja dan suaminya yang tidak bekerja. Itu sebenarnya mereka sudah ketahui sejak awal mereka itu berkenalan. Jadi sebelum mereka masuk di dalam pernikahan, si calon istri ini sudah tahu bahwa si bakal suaminya ini tidak bekerja gitu Pak Paul. Dan dia berani menanggung itu pada awalnya. Tapi lama-lama dia lelah juga gitu melihat yang tadi Pak Paul katakan suaminya. Waktu dia berangkat kerja, suaminya masih tidur, pulang kerja, suaminya nonton TV atau enak-enak jalan-jalan gitu. Jadi karena itu Pak Paul, sebenarnya itu sudah diketahui sejak awal gitu Pak Paul. Saya hanya bisa menduga ya si istri ya besar kemungkinan meskipun tahu ya berharap bahwa ini kondisi sementara. Suaminya itu nanti ya setelah dapatkan pekerjaan yang cocok pastilah akan bekerja, dia bukan orang yang malas atau apa. Tapi ya akhirnya yang nggak kesampaian, si suami terus aja nggak bekerja. Nah jadi ya dalam hal ini si suami itu ya perlu lebih menyadari bahwa untuk dia bisa mendapatkan respect dan kasih sayang dari si istri, dia juga mesti melakukan bagiannya. Jadi kita membahas tadi kan Pak Gunawan, kenapa kok sesuatu yang begitu indah akhirnya berubah menjadi begitu buruk. Jadi satu poin yang saya ingin tekankan adalah kita bertanggung jawab untuk menjaganya untuk tetap indah Pak Gunawan. Kalau kita itu tuh seenaknya hidup, kita itu beranggapan secara otomatis pasangan kita akan selalu respect, percaya dan mengasihi kita, ya nggak mungkin. Jadi untuk menjaganya ya kita harus melakukan bagian kita itu. Harus memenuhi juga pengharapan dari pasangan kita. Ya memang masalahnya seringkali si suami seperti itu merasa bahwa memang dia dibutuhkan.
oleh istrinya. Yang mau menikah ini justru istrinya gitu Pak Pol, bukan dia. Dia sebenarnya masih belum siap betul karena dia belum dapat kerjaan dan dia masih senang ya foya-foya gitu. Jadi sebagian besar penghasilan istrinya itu justru dipakai untuk foya-foya. Ya ini kan sulit Pak Pol. Ya, sangat sulit sekali. Ya, kita mesti juga memang menerima fakta Pak Gunawan, ada orang yang memang malas dan ada orang yang sengaja ingin memanfaatkan pasangannya supaya dia bisa hidup enak tanpa harus mengeluarkan keringat. Nah, jadi ya mesti hati-hati sekali ya. Nah, kembali kepada topik yang tadi kita angkat pada awalnya Pak Gunawan, saya ini ingin mengusulkan agar kita berhenti membayangkan pernikahan sebagai sebuah utopia, yaitu tempat yang penuh dengan kebahagiaan, cinta, percaya, dan respek. Enggak, pernikahan bukanlah sebuah utopia. Sebagai gantinya kita perlu memandang pernikahan sebagai tanah yang perlu digarap dan ditanami sebelum dapat dituai hasilnya. Dan kita sebagai petani yang harus menggarapnya, menanami benih, serta merawatnya sebelum dapat memetik hasilnya. Jadi benar-benar nih, kita mesti mengubah konsepnya. Kadang-kadang tuh itulah konsep yang dibawa oleh orang masuk ke dalam pernikahan. Aduh, sepertinya dia tuh waktu menikah dia mendarat ke sebuah pulau, dan pulau itu adalah pulau utopia. Semua akan indah, semua akan penuh bahagia, cinta akan selalu tersedia dan sebagainya. Respek akan selalu ada, percaya akan selalu ada. Enggak. Kita mesti membayangkan pernikahan sebagai sebuah tanah yang belum digarap sama sekali. Kita lah yang harus mulai menggarapnya, kemudian menanami benih, merawatnya, bekerja sekeras mungkin agar nantinya tanah itu menghasilkan buah. Nah, inilah tugas kita. Ya, memang pandangan seperti itu kan baru bisa terbentuk itu kalau ada orang lain di luar dia itu yang memberikan masukan gitu Pak Pol ya. Nah, mungkin sarana seperti ini juga bermanfaat bagi mereka yang akan menikah supaya jangan menganggap pernikahan itu memasuki suatu taman yang sudah indah, kebun yang bagus gitu, tetapi sebuah ladang yang kosong yang harus ditanami. Tetapi kalau tidak ada masukan seperti itu kan sulit itu Pak. Betul, dan kalau misalnya nggak ada kesadaran itu juga Pak Gunawan, yang sering terjadi adalah marah, kecewa, dan langsung menyalahkan pasangan. Kenapa kok pernikahan seperti ini nih? Tanpa dia sendiri menyadari ada bagian yang mesti dia juga penuhi. Tapi kalau dia langsung melihat pernikahan sebagai pulau utopia, semuanya akan begitu indah, tinggal dia masuki saja, seringkali memang menyalahkan. Gara-gara kamu jadi saya begini, gara-gara kamu jadi saya kurang bahagia. Jadi benar-benar pasanganlah yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebahagiaan pernikahan itu kepada kita. Enggak. Kebahagiaan pernikahan bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita sebagai seorang yang rajin, seperti petani, menggarap tanahnya, menanami benihnya, merawatnya sehingga menghasilkan buah, nah barulah kita nanti bisa mencicipinya. Ya, masalahnya Pak Pol pada awal pernikahan seperti itu, ketika orang mulai mengusahakan sesuatu tanaman yang bagus di tanah yang kosong itu tadi, itu kemudian mereka dikaruniai anak. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan itu, si istrinya yang bekerja dan suaminya tidak. Mereka dikaruniai anak Pak Pol setelah 1 tahun lebih pernikahan mereka. Dan sekarang si suami ini mulai mengalihkan perhatiannya kepada anak ini. Karena dia yang di rumah gitu. Tetapi ini kan makin memperburuk keadaan karena mereka tidak lagi bersama-sama membangun tanah itu tadi, tetapi ada pengalihan cinta ini tadi. Nah, ini bagaimana? Biasanya nanti masalah yang muncul Pak Gunawan waktu anak itu udah mulai besar. Ya, sementara waktu anak itu masih kecil mungkin dia masih bisa tertutupi. Nanti anak itu udah mulai besar, anak itu nggak terlalu lagi dibutuhkan untuk bisa menjadi pengalihan atau pelampiasan kasih sayang kita. Kita harus kembali menghadapi pasangan kita. Ya itulah muncul masalah demi masalah. Dan khawatirnya itu memang kalau nanti akan lahir anak kedua dan sebagainya gitu Bapak. Sehingga masalah yang satu ini belum selesai, sudah timbul masalah yang lain. Betul. Dan nanti meledaknya biasanya waktu anak-anak itu sudah berusia remaja. Iya, Pak Pol, apakah ada firman Tuhan yang bisa disampaikan oleh Pak Pol sehubungan dengan ini dulu, Pak Pol? Mazmur 126 ayat 5 dan 6 mengingatkan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai
dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, jadi kita yang terus berjalan maju dan tidak berhenti. Walau air mata berderai, akan menuai hasilnya, Pak Gunawan. Dan inilah yang memang disyaratkan oleh pernikahan itu. Siapa yang gak mau, yang bersusah payah, menabur dengan mencucurkan air mata, nggak akan menuai dengan bersorak-sorai. Tapi barang siapa suami atau istri berusaha sekeras mungkin menjadikan pernikahan ini pernikahan yang baik, yang penuh kasih, yang membuahkan cinta. Nah, kalau orang ini melakukan hal itu, barulah nantinya dia akan mencicipi buah kasih dalam pernikahannya. Iya, memang ini ya kembali lagi karena ini suatu relasi harus ditanggapi oleh kedua belah pihak, Pak Bos. Karena memang ada kenyataan bahwa si istri itu berkata, saya ini nangis sampai kering air mata saya. Itu tidak ungkapannya seperti itu. Tetapi suami saya tidak berubah gitu. Sehingga dia merasa usahanya ini sia-sia saja gitu, Pak. Ya, banyak sekali memang masalah-masalah dalam pernikahan, Pak Gunawan. Ya, jadi ya kita cobalah mengangkatnya, membahasnya supaya siapa tahu ya ada pendengar yang memang mempunyai masalah bisa mendapatkan manfaat dari diskusi ini. Iya, memang pembicaraan kita ini kan belum berakhir gitu Pak Balya, masih ada tahapan yang lain. Kita mau bicara tentang bagaimana memelihara pernikahan ini tadi. Nah Bapak, namun kita harus mengakhiri pembicaraan ini karena waktu juga yang tidak memungkinkan. Tapi minimal kita harus mengerti lebih dahulu tentang makna pernikahan itu sendiri, Pak Balya. Bahwa kita sedang berhadapan dengan ladang yang kosong yang harus digarap dengan sungguh-sungguh oleh pasangan ini yang menikah ini. Baik Pak Pol, terima kasih untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa sesuatu yang begitu indah bisa berubah menjadi begitu buruk. Dan perbincangan ini merupakan bagian yang pertama yang akan kita lanjutkan pada perbincangan yang akan datang. Namun bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara